Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Seribu Nikmat, Sobat Belajar Sepanjang Hayat. Hari ini kita akan kupas tuntas majas, metafora, simil, dan repetisi untuk Bahasa Indonesia SMP kelas 8 Kurikulum Merdeka. Yuk langsung saja kita bahas ya. Jadi majas itu apa sih? Nah, pernahkah kalian merasa kata cantik itu tidak cukup? Nah, untuk membuat kata cantik itu bisa menjadi lebih wow, maka kita harus memberikannya bumbu. Jadi majas adalah cara kita meminjam nama benda lain untuk menggambarkan sesuatu agar lebih keren, lebih sedih, atau lebih indah, sehingga rasanya tidak hambar. Jadi majas itu ibarat bumbu ya. Nah, di sini kita akan membahas majas, metafora, simil, dan repetisi. Kita mulai dari majas metafora terlebih dahulu. Majas metafora itu mengungkapkan perbandingan secara langsung tanpa kata penghubung perbandingan. Contoh, ia adalah tulang punggung keluarga. Adalah di sini bukan kata hubung perbandingan ya. Jadi kalau ada kata adalah, dia merupakan salah satu contoh atau kata kunci dari majas metafora. Dia, ia dibandingkan dengan tulang punggung keluarga. Nah, kata kunci yang lain adalah tulang punggung. Tulang punggung ini merupakan istilah kata kiasan yang termasuk dalam majas metafora. Nah, bagaimana dengan yang tidak menggunakan kata kias? Nah, contohnya ada di nomor 2. Senyumnya bulan pada gelapnya malam. Jadi dia membandingkan senyum dengan bulan pada gelapnya malam, seperti itu ya. Jadi perbandingan tapi tidak menggunakan kata penghubung perbandingan. Nah, ini ada beberapa contoh dari majas metafora ya. Kata kias ini ada tulang punggung yang artinya adalah penopang ekonomi keluarga, buah hati, anak kesayangan, cindera mata, oleh-oleh, bunga desa, gadis cantik di desa, sampah masyarakat, orang yang tidak berguna. Oke, ini masih banyak kata kiasan lainnya, kalian bisa cari di internet. Oke, kemudian untuk selanjutnya ada majas simil. Majas simil itu sama-sama kata perbandingan, tapi bedanya dia menggunakan kata penghubung perbandingan. Kalau metafora tadi tanpa kata penghubung perbandingan, kalau simil menggunakan kata penghubung perbandingan. Nah, kata kunci yang menunjukkan kata hubung perbandingan ini ada bagai, bagaikan, daripada, ibarat, seakan, akan, seolah, seperti, umpama, laksana, dan lain sebagainya ya. Nah, ini contoh-contohnya ada di sini, bisa dilihat kata kuncinya ada penaka, kaya, selayaknya. Ini merupakan kata kunci dari majas simil, kata penghubung perbandingan. Oke. Kemudian nih ada perbedaan majas, metafora, dan simil. Maaf ya agak kurang jelas, saya bacakan. Ini ada gaya. Nah, dari sini gaya, kamu adalah matahariku, kamu seperti matahari. Nah, adalah di sini yang saya katakan tadi, dia bukan kata penghubung perbandingan. Jadi kata hubung perbandingannya di sini tidak ada, kalau di sini ada. Ya, kesannya itu kalau metafora itu lebih kuat dan tegas. Kalau si simil ini lebih halus dan membayangkan ya. Nah, kemudian tahukah kamu, ternyata majas metafora itu bisa diubah menjadi majas simil dan sebaliknya loh. Gimana caranya? Jadi kalau kamu mau mengubah majas metafora menjadi majas simil, tinggal tambahkan aja kata hubung perbandingannya. Tapi kalau kamu mau mengubah majas simil menjadi majas metafora, kamu tinggal menghubungkan kata hubung perbandingannya. Contoh ini, perkataannya adalah api. Ini kan metafora. Gimana biar jadi simil? Perkataannya adalahnya diganti dengan laksana api. Nah, kemudian simil, hatiku bagaikan padang pasir yang kering. Kata kuncinya kan di bagaikan ini. Nah, kemudian ini dihilangkan aja, hatiku diganti adalah padang pasir yang kering, atau hatiku padang pasir yang kering. Nggak usah pakai adalah, juga tidak apa-apa, itu sudah menunjukkan perbandingannya ya. Seperti itu caranya. Kemudian kita lanjut pada majas repetisi. Majas repetisi itu artinya intinya adalah pengulangan, katanya diulang-ulang ya.
Jadi ada yang dia fungsinya itu untuk memberikan tekanan, menciptakan irama, memperkuat makna. Jadi ibarat kata ibu gurumu atau bapak gurumu itu sedang menyebut namamu berkali-kali. Itu kan artinya biar kamu fokus. Sama seperti repetisi. Dia mengulang kata-kata itu agar lebih diperhatikan, lebih dimaknai, orang lebih fokus terhadapnya. Kemudian ada jenis-jenis repetisi, ada awal, akhir, dan di kata kunci ya. Nah, ini ada contoh untuk majas repetisi yang ada di awal dan di akhir. Silahkan nanti dicatat ya. Kemudian tantangannya silahkan dilakukan, dan nanti jika sudah silahkan dinilaikan pada gurumu. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.